Ini adalah bentuk law of attraction atau hukum tarik-menarik juga. Apa yang kita pikirkan akan ditangkap oleh semesta dan semesta akan mengembalikannya kepada kita. Dan bentuk menghaturkan sesaji yang sudah dilakukan oleh orang-orang Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. It's okay. Jika kita berpikiran baik kepada alam, apalagi sampai melakukannya dengan perbuatan nyata dalam bentuk sesaji. No. Nggak boleh. Sesajen nggak boleh ya. Kalau kita sebagai manusia, nih orang ini mengatakan kepada kita sebagai manusia, bukan sebagai orang yang beragama ya teman-teman, tapi orang ini menyatakan kepada kita sebagai manusia, memberikan sesajen itu adalah bentuk syukur kita kepada alam. Mulai kapan alam meminta sesajen? Ya mulai kapan ya gunung-gunung minta nasi, minta ayam goreng ya gitu. Mulai kapan lautan minta kepala kambing, minta ini? Nggak pernah. Dan menghakimi ini itu salah dan bisa membuat murka Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Kalau Tuhan kalian, saya tidak tahu Tuhan ini Tuhan orang ini apa kayak gitu ya. Kalau Tuhan Islam pasti murka dengan sesajen karena tidak ada sesajen. Kalau kita berbicara tentang murka Tuhan, kita harus belajar dulu konteksnya. Kalau kita mau berbicara tentang manusia, seluruh manusia, pelajari dulu agama mereka apa. Di Kristen ada gak sesajen? Nah kayak gitu. Di Islam ada gak sesajen? Pelajari dulu itu ya. Ini pesan saya kepada Lia ini. Ini pesan saya kepada konten kreator ini ya. Teman-teman, sekarang di video ini saya ingin mereaction suatu video di mana ada salah satu video saya di-share dan di-tag di beberapa postingan, dan setelah itu saya mencoba untuk meriset dan mempelajari isi video-videonya. Dan di video ini saya menemukan beberapa video yang menarik untuk saya bahas. Tentunya kalau saya ingin membahas yaitu dengan cara yang mereaction videonya. Kenapa? Saya bisa dengan spontan untuk memberikan jawaban atas setiap pernyataan. Karena dengan seperti ini saya bisa dengan leluasa untuk memberikan pendapat saya sebagai seorang muslim. Nah, oke, tidak perlu panjang lebar, saya akan mereaction video dari Lia Lestari, dimana di videonya dia membahas tentang sesajen, dan dia mengatakan bahwa sesajen itu adalah musyrik syirik bagi sebagian kecil ya, bagi sebagian kecil orang, berarti sedikit kayak gitu. Oke teman-teman, kenapa di sini saya membahas konteks atau video yang di luar dengan silat? Karena apa? Bukan berarti saya tidak memiliki konten tentang silat, karena membuat konten silat itu juga mudah bagi saya ya, karena itu sebagian dari profesi saya sebagai seorang guru pencaksilat. Di video ini kenapa saya selalu membahas tentang agama? Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang salah kaprah atau berbicara tentang agama Islam sedangkan dia bukan beragama Islam, atau dia mencoba untuk menjelaskan tentang syariat Islam atau makrifat Islam kayak gitu, tapi dia tidak paham dengan konteks Al-Quran, atau terlebih lagi dia tidak paham apa isinya Al-Quran, tapi dia sok-sokan untuk berbicara tentang Islam. Di sini, di video ini, saya mendapatkan beberapa poin yang ingin saya jelaskan, mungkin terkait dengan sesajen. Bagaimana sesajen itu? Karena apa? Banyak sekali di Indonesia ini, baik itu yang Islam, saya akan berbicara dari segi orang Islamnya. Orang Islam masih percaya dengan sesajen-sesajen, ya, masih percaya dengan sesajen-sesajen. Sedangkan sesajen itu datangnya bukan dari Islam. Sesajen-sesajen yang dipersembahkan untuk selain Allah. Coba kita mulai ya untuk menyimak ya, seperti apa videonya ini. Benarkah memberikan sesajen merupakan bentuk syirik yang harus dimusnahkan? Di Indonesia yang terdiri dari beberapa agama dan banyak kepercayaan lokal ini, sesajen atau sesaji bukanlah suatu hal yang langka. Bukan suatu yang langka. Iya, kalau kita pergi ke Bali ya teman-teman, pergi ke Bali atau di Jawa lah, apalagi di kampung-kampung yang rawan kecelakaan, terus persimpangan, terus di tempat-tempat angker, di gunung, di laut dan lain sebagainya, kita masih sering sekali menjumpai adanya sesajen. Ya, dengan adanya sesajen. Karena apa? Sesajen itu kalau dari pandangan Islam, di dunia ini penghuninya itu bukan cuma manusia dan binatang, melainkan juga ada makhluk-makhluk astral yang tidak bisa terlihat. Contohnya seperti jin, ya, di mana Allah hanya menciptakan manusia dan jin untuk bersujud, untuk beribadah, yaitu untuk menghuni dunia ini, ya, untuk menghuni. Dimana kalau kita ingin bertanya atau membicarakan tentang malaikat, malaikat beda halnya lagi. Makhluk ciptaan Allah yang ingin menyesatkan manusia hanyalah dari golongan iblis, jin yang juga terkutuk. Nah, dimana di sini kalau kita melihat fenomena sesajen ini, seringkali kita mengaitkan dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu. Ya, contohnya seperti kejawen, ya. Terkhusus di Jawa itu ada namanya yang kepercayaan kejawen. Ada sebagian orang juga yang membuat sistem kepercayaan Islam kejawen atau tauhid kejawen kayak gitu ya. Namun itu adalah hal yang salah.
hal yang salah. Dimana bukan cuma di Indonesia, di Arab Saudi, di Timur Tengah dulu, kenapa Islam diturunkan di sana? Karena kepercayaannya tidak jauh beda dengan yang ada di Indonesia. Adat istiadatnya, terus sesajennya. Bahkan kenapa Islam turun di sana? Karena di sana tempatnya kemungkaran, tempatnya kemusyrikan yang tinggi-tinggi, kemusyrikan yang sangat luar biasa. Itulah alasan kenapa Islam turun di sana. Oke, tidak perlu panjang lebar masuk ke ranah sejarah Islam turunnya di Timur Tengah. Kita akan bahas tentang sesajen. Oke, kita coba langsung simak lagi. Kita bisa menemukan orang menghaturkan sesaji di Pulau Bali, di Pulau Jawa, atau di pulau-pulau lain yang masih kental dengan adat dan filosofi Nusantara. Oke, adat ya, ingat adat. Lanjut. Sebagian kecil orang ritual. Nah, bagi sebagian kecil orang, ingat sebagian kecil. Bagi sebagian kecil orang, ritual menghaturkan sesaji ini Menghaturkan sesaji dianggap sebagai sesuatu yang musyrik dan menyekutukan Tuhan. Nah, menyekutukan Tuhan. Oke, di setiap agama ya sebagian kecil bahwa di dalam Islam, ajaran Islam, sesaji memang musyrik dan mendekatkan kita kepada kesyirikan yang luar biasa. Karena kita akan meyakini dengan keberadaan makhluk-makhluk tertentu dan kita harus memberikan sesuatu kepadanya. Ini bukan sebagian kecil ya, tapi sebagian besar. Kalau bagi saya bukan sebagian kecil. Karena apa? Islam adalah agama terbesar di Indonesia. Ingat, seluruh ulama, orang-orang yang berjalan di jalannya lurus, itu mengharamkan adanya sesaji. Terkhusus kita menempatkan di suatu tempat tertentu, di gunung-gunung, terus di hutan, terus di pohon-pohon yang keramat, tempat angker, di laut, dan lain sebagainya. Itu adalah haram. Ingat sekali lagi haram. Ya, menyekutukan Tuhan memang. Tapi bagi agama lain, misalkan di Hindu, misalkan di Buddha, atau di agama apalah itu, yang ada di Jawa atau di Bali. Ya, kami tidak ingin ikut campur masalah agama mereka. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, kami tidak akan mengganggu cara beribadatan kalian. Mau memberikan sesajen, mau memberikan apapun itu terserah kalian. Karena itu kepercayaan kalian. Islam tidak akan mengganggu. Tidak akan mengganggu itu. Tapi kalau orang Islam yang melakukannya, sekali lagi, kalau orang Islam yang melakukannya, orang Islam ini membuat patung. Ini orang Islam ya. Orang Islam membuat patung lalu memberikan sesajen untuk mengharapkan ini itu. Nah, itu baru haram. Kita wajib untuk mengingatkannya, untuk menegurnya, karena itu perbuatan yang musyrik bagi umat Islam. Itu musyrik. Tapi kalau bagi agama lain saya tidak mau tahu apakah itu musyrik atau gimana. Jangan sangkut pautkan dengan Islam. Musyrik itu adalah ketentuan dari Islam. Oke, coba kita lanjut lagi. Memang benar, sesajen itu adalah menyekutukan Tuhan. Tuhannya Islam. Kalau Tuhannya agama lainnya tidak tahu. Karena Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sama. Tuhannya Islam berbeda dengan Tuhannya Hindu. Berbeda dengan Tuhannya Buddha dan berbeda juga dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Apalagi di kejawen. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Sehingga sebagian kecil orang berpikir bahwa sesaji pantas untuk dihancurkan. Wow, bukan sebagian kecil, sebagian besar ya. Sebagian besar ya. Karena apa? Islam agama terbesar. Tidak dibenarkan itu sesajen. Mau diberikan ke apa itu sesajen? Karena Allah tidak pernah meminta kita untuk ritual-ritual atau memberikan sesajen kepada Tuhannya. Ketika sholat misalkan ya, sholat itu kan kita untuk berserah diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu sajen di dalam sholat itu. Nggak perlu sembelih ayam dulu, kasih tumpeng dulu dan lain sebagainya, tidak perlu. Tapi kita tinggal sholat, mendirikan sholat, udah selesai 5 waktu dalam sehari. Oke, coba lanjut. Hal sejak dulu, Ya. leluhur Nusantara sudah menyadari adanya daya-daya luhur yang berperan dalam mengatur gerak semesta ini. Oke, yang mengatur gerak semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma di Nusantara ya, bukan cuma di Nusantara. Kenapa diutusnya para rasul? Ya, saya ini berdakwah kepada siapa ini ya? Karena di sini, kenapa saya ingin membahas masalah ini? Karena ketika saya nonton YouTube-nya, itu di bawah banyak sekali orang yang berkomentar, orang-orangnya Islam, terus merasa tercerahkan dengan ini gitu. Kenapa bisa merasa tercerahkan dengan video-video yang sejatinya itu bukan bagian dari Islam? Ya, contohnya seperti sesajen. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena saya sadar dengan akidah. Karena saya sadar dengan agama saya. Bahwa banyak sekali orang-orang awam yang terjebak dengan agama-agama lain atau kepercayaan-kepercayaan lain. Contohnya seperti kejawen, apalagi yang kemarin seperti Weldo itu. Dia sudah membuat pernyataan bahwa ingin mengaku sebagai nabi. Dan sekarang saya membahas tentang sesajen. Apa hubungannya ini? Apa hubungannya? Karena sesajen itu adalah bentuk persembahan manusia kepada Tuhan katanya. Atau kepada alam. Oke, kita lanjut dulu ya.
Daya-daya luhur atau energi-energi luhur ini kemudian mereka sebut sebagai dewata bagi agama Hindu. Sedangkan bagi umat Kapitayan atau kepercayaan Jawa kuno biasa disebut sebagai Danyang. Sejak dulu, leluhur Nusantara sudah memahami pentingnya memiliki koneksi dengan para energi-energi luhur ini. Karena itu, hubungan yang harmoni dengan daya-daya luhur ini diyakini bisa membuat alam menjadi terjaga, menghindarkan bumi dari bencana alam, atau kalaupun sudah terjadi bencana alam sungguhan, paling tidak dampaknya tidak terlalu merugikan. Oh, jadi kita harus memberikan sesajen-sesajen agar tidak terjadi bencana atau murkanya dunia atau alam begitu ya. Jadi harus ada sesajen. Itu menurut kepercayaan siapa ini saya tidak tahu nih orang ini. Dia ngomong tentang sesajen itu musyrik bagi sebagian kecil. Kalau bagi saya musyrik bagi sebagian besar. Ya, musyrik bagi sebagian besar. Karena apa? Yang menyatakan bahwa sesajen itu musyrik, syirik adalah Islam, karena itu ditujukan bukan kepada Allah dan tidak ada syariatnya dan sama sekali tidak dibenarkan itu sesajen. Oke, lanjut. Ini adalah bentuk keterhubungan manusia dengan alam. Ketika manusia menghaturkan sesaji, maka energi manusia akan terkoneksi dengan energi-energi di alam. Oh, nggak perlu ya, teman-teman. Jadi untuk menjaga alam, kita nggak perlu memberikan sesaji-sesaji. Ya, tidak perlu sesaji. Cukup kita rawat alamnya. Jangan menggundulkan hutan dan lain sebagainya. Kita rawat alam, bukan memberikan sesaji. Percuma kita memberikan sesaji, tapi hutannya ditebang gitu. Ya pasti akan banjir ya. Apalagi buang sampah sembarangan gitu. Buang sampah sembarangan, terus dikasih sesajen gitu. Ya nggak boleh kayak gitu. Ya untuk memberikan energi yang positif kepada alam, kita tidak perlu memberikan sesaji. Ya ini bagi Islam. Yang non-Islam nggak peduli kalian mau ngapain. Ini bagi Islam tidak perlu memberikan sesaji. Karena sesaji itu di dunia ini kita itu hidup berdampingan dengan yang namanya jin, setan, yang akan membisikkan kepada hati manusia untuk melakukan sesuatu yang mungkar. Bisa melakukan kemusyrikan, kesyirikan, dan kemaksiatan lainnya yang berbahaya bagi akidah. Nah, itu yang ingin saya sebutkan. Baik, dan yang berikutnya ya sudah kita simak dulu ya. Katanya untuk menjaga keseimbangan alam. Lanjut. Apalagi ketika manusia menghaturkan sesaji dengan niat bersyukur atau ingin bersahabat dengan semesta, maka semesta juga akan menangkap niat-niat luhur tersebut. Tidak perlu teman-teman. Tidak perlu ya. Kalau kita ingin menjadi seorang yang hidup merdeka ya, memiliki tingkat spiritualisme kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang hak. Apa yang hak? Dengan jalan yang sebenarnya. Hak itu adalah jalan yang sebenarnya. Lalu kemudian kalau kita berbicara tentang kebatilan, maka orang itu akan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara-cara yang batil, dan itu tidak dibenarkan. Contohnya dia mendapatkan bisikan-bisikan tertentu, bisikan-bisikan yang bisa datangnya dari setan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Buatlah sesajen ini, sembelihlah ayam hitam dan lain sebagainya, dan sajikan itu di tempat tertentu dengan niat tertentu di jam tertentu. Nah, ini bisikan yang datangnya dari jin, setan, dimana untuk menyesatkan akidah Islam. Yang saya bicarakan adalah untuk bersahabat dengan alam, kita tidak perlu sesajen-sesajen. Ya, tidak perlu. Karena apa? Islam diturunkan di Timur Tengah karena di sana jauh lebih parah. Di sana jauh lebih parah dari Indonesia. Bukan cuma sesajen ya, bukan cuma sesajen, tapi berhala-berhala itu sangat banyak. Makanya Islam diturunkan di sana. Seperti itu. Dan baru setelah itu datanglah Nabi Muhammad yang disebutkan dengan minadzulumati ilan nur. Seperti itu. Saya menjelaskan dengan simpel ya, biar teman-teman pahamnya gampang. Lanjut. Mengembalikan lagi kepada umat manusia dalam bentuk berkah, terjaga dari bencana alam. Untuk menjaga dari bencana alam tidak perlu sesajen atau tolak balak kayak gitu ya. Tidak perlu dengan sesajen. Cukup mendekatkan diri dengan Allah SWT. Karena apa? Sudah ada pedomannya. Bagi umat Islam ya, saya tidak ingin menyinggung agama yang lain. Agama yang lain itu mau memberikan sesajen, mau memberikan hadiah apa dan lain sebagainya, ritual-ritual tertentu dengan agamanya sendiri, saya tidak akan peduli. Ya, tidak akan peduli. Kecuali sudah mengajak umat Islam untuk melakukan, ya, apalagi sudah ada statement yang membenarkan sesajen itu kepada semua manusia, ya, terkhusus Islam, maka saya akan menentang, saya akan membahasnya. Karena apa? Di dalam Islam kita dianjurkan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan inilah salah satunya agar kita bisa saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan, terkhusus kepada umat Islam tersendiri. Seperti itu. Ya, kalau kalian non-muslim, silahkan bebas mau ngapain saja ya, tapi jangan pengaruhi umat Islam untuk melakukan sesajen-sesajen atau memberikan statement Tuhan kita itu sama. Tidak. Tuhannya Islam, Tuhannya kita tidak sama dengan Tuhan-Tuhan agama yang lain. Terkhusus agama Hindu dan Buddha, apalagi kejawen kayak gitu. Lanjut.
hasil bumi yang melimpah. Jika manusia tidak mau memiliki hubungan yang harmoni dengan alam, ya jangan salahkan alam. Jika alam juga tidak akan menjaga umat manusia. Ya, meskipun kita berhubungan dengan alam, tapi alamnya ditebang ya, dibangun pemukiman dan lain sebagainya. Kalau ada banjir ya, sesajen juga tidak akan bisa mencegah bencana alam ya. Sesajen tidak akan bisa mencegah datangnya hujan. Sesajen tidak akan bisa mencegah datangnya badai dan lain sebagainya. Kenapa? Itu hukum alam. Hukum alam. Dan terlebih lagi kalau kita sebagai muslim, ya sesajen itu akan mendatangkan murka Allah. Karena apa? Allah tidak pernah meminta sesajen. Allah tidak menempati pohon-pohon, gunung-gunung, laut-lautan, tidak. Serta di dunia ini ada beberapa dimensi, yaitu antara manusia dan jin. Di mana jin-jin ini memiliki kerajaan-kerajaan seperti di laut, di gunung-gunung, dan lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan ketika kita memberikan sesajen, maka sesajen itu dipersembahkan kepada jin. Itu menurut keyakinan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta sesajen demikian. Oke, lanjut coba. Ini adalah bentuk law of attraction atau hukum tarik-menarik juga. Apa yang kita pikirkan akan ditangkap oleh semesta dan semesta akan mengembalikannya kepada kita. Dan bentuk menghancurkan sesaji yang sudah dilakukan oleh orang-orang Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. It's okay. Karena orang sebelumnya memang belum tahu dengan Islam. Itulah kenapa Islam diturunkan untuk mengajak manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Ya wajar. Kalau sebelum adanya Islam, bagi penganut Islam, adanya sesajen itu ya wajar. Karena apa? Belum ada nabi yang untuk meluruskan. Seperti itu. Kalau di Indonesia, belum ada wali atau ulama-ulama untuk meluruskan akidah. Seperti itu. Ya wajar. Tapi sekarang kalau kita sudah memeluk agama Islam, ya kita harus melawan sesajen-sesajen. Apalagi kita melihat orang sekitar kita, orang muslim di sekitar kita masih melakukan sesajen-sesajen. Wajib bagi kita untuk menasihatinya. Dia memberikan sesajen ke satu tempat, kita wajib menasihatinya. Islam tidak seperti itu. Tidak boleh. Itu bisa mendekatkan kita pada kemusyrikan atau kesyirikan. Kayak gitu ya. Lanjut. Adalah bentuk praktek nyata dari law of attraction. Jika kita berpikiran baik kepada alam, apalagi sampai melakukannya dengan perbuatan nyata dalam bentuk sesaji. No. Gak boleh. Sesajen nggak boleh ya. Kalau kita sebagai manusia, nih orang ini mengatakan kepada kita sebagai manusia, bukan sebagai orang yang beragama ya teman-teman, tapi orang ini menyatakan kepada kita sebagai manusia, memberikan sesajen itu adalah bentuk syukur kita kepada alam. Mulai kapan alam meminta sesajen? Ya mulai kapan ya gunung-gunung minta nasi, minta ayam goreng ya gitu. Mulai kapan lautan minta kepala kambing, minta ini? Nggak pernah. Karena Allah menciptakan alam semesta ini ya untuk manusia, untuk dikelola, untuk dirawat, bukan untuk diberikan sesajen. Ya, bisikan agar kita untuk melakukan sesajen itu datangnya dari jin, setan. Ingat, ini bagi Islam ya. Karena jin akan misalkan manusia agar tersesat sesat-sesatnya. Ya, setan, iblis kayak gitu. Jadi nggak boleh ya. Kita Islam nggak boleh sesajen. Lanjut. Maka alam juga mengembalikan kebaikan tersebut kepada kita. Dan sejak dulu, leluhur Nusantara sudah sadar bahwa semua yang ada di semesta ini adalah bagian dan perwujudan dari Tuhan. Jadi Tuhan berwujud alam. Menurut pemahaman ini. Lanjut. Semua berasal dari Tuhan. Ini kalau melihat pemahaman kayak gini, nggak jauh beda sama Hyang Weldo. Hyang Weldo kan juga mengatakan Tuhan itu berupa apa saja. Bisa berupa gunung katanya, bisa berubah ini, bisa berubah itu. Tuhan itu bisa menyerupai ini, menyerupai itu. Ini gak jauh beda nih kayaknya. Ya pemahamannya gak jauh beda sama Hyang Weldo. Nanti jatuhnya kita akan memahami pemahaman-pemahaman yang akan melenceng dari akidah Islam. Ya, akidah Islam tentunya. Lanjut. Akan kembali kepada Tuhan. Makanya mereka harus hidup harmoni dengan alam semesta, bukannya malah merasa sombong. Kalau hidup harmoni dengan alam semesta, cocok. Merawat pantai, jangan buang sampah di pinggir pantai, jangan buang ini, jangan buang itu, jangan tebangi pohon dan lain sebagainya. Itu namanya hidup harmoni. Ya, merawat hutan itu harmoni. Menjaga kebersihan itu juga harmoni. Tapi kalau sudah berbentuk sesajen itu bukan harmoni lagi. Kalau dalam Islam itu kemusyrikan, itu kesyirikan. Harus ditinggalkan. Lanjut.
dan menghakimi ini itu salah dan bisa membuat murka Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Kalau Tuhan kalian, saya tidak tahu Tuhan ini Tuhan orang ini apa kayak gitu ya. Kalau Tuhan Islam pasti murka dengan sesajen. Karena tidak ada sesajen. Kalau kita berbicara tentang murka Tuhan, kita harus belajar dulu konteksnya. Kalau kita mau berbicara tentang manusia, seluruh manusia, pelajari dulu agama mereka apa. Di Kristen ada gak sesajen? Nah, kayak gitu. Di Islam ada gak sesajen? Pelajari dulu itu ya. Ini pesan saya kepada Lia ini. Ini pesan saya kepada konten kreator ini ya. Sebelum kamu itu berbicara, riset dulu. Pelajari dulu Kristen. Gimana Kristen itu menanggapi tentang sesajen. Terus pelajari dulu Islam. Islam yang benar-benar hak. Datangi seorang habaib. Datangi suatu ustadz yang lurus. Yang berjalan di jalan yang hak. Dan tanyakan hukum sesajen. Bukan menurut keyakinan kamu sendiri. Ya, karena kamu mengajak semua manusia. Semua manusia. Bukan dari golongan kamu sendiri. Ingat? Ini pesan saya. Jangan seenaknya gitu ngomong ya. Apalagi berbicara tentang sesajen. Lanjut. Karena semua adalah vibuti atau bagian yang tak terpisahkan dari Yang Maha Kuasa. Maka tidak ada alasan untuk membenci segala apapun. Ya benci. Oke, cukup. Benci ya teman-teman. Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang sensitif, ini sensitif nih. Sesajen ini sensitif. Karena apa? Semua agama berbeda-beda menanggapi tentang sesajen. Di dalam Islam pun ada sesajen sebenarnya. Ada sesajen, yaitu ketika Idul Fitri. Ya berkurban, ya kurban. Cuman berkurban itu bukan berniat agar kita itu mendapatkan ini dan itu. Tapi berniat untuk beribadah. Untuk mendapatkan ridho Allah. Untuk menaati syariat. Ya, dan setelah berkurban di dalam Islam, itu bukan kita menyajikannya kepada tempat-tempat tertentu, misalkan ditaruh ke laut, ditaruh ke air terjun, ke gunung, ke pohon-pohon, tidak. Melainkan sesajen itu atau hewan kurban itu diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang membutuhkan setahun sekali itu. Yaitu intinya, sesajen di dalam Islam berbentuk dengan sedekah, yaitu berkurban lillahi ta'ala untuk bersedekah. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya bahas di video ini ya. Saya tidak ada berniat untuk menyebut agama manapun atau menyenggol atau mengkritisi agama manapun, tidak. Yang saya ingin kritisi adalah ketika ada seseorang ya, ada oknum yang mengajak secara universal kepada manusia manapun atau agama manapun untuk melakukan ibadah-ibadah atau sesajen-sesajen atau persembahan-persembahan yang itu di dalam agama tertentu salah, terkhusus dalam Islam, saya akan berbicara. Dimana meskipun hanya sedikit, paling tidak ada dari pengikut saya yang menyadari atau mendengarkan statement saya, menyebarkannya kepada orang-orang yang awam. Dan tentunya video ini saya tujukan kepada orang-orang yang awam, muslim yang awam. Agar apa? Agar dia bisa tahu tentang yang hak dan yang batil. Baik teman-teman, apabila di video ini ada perkataan atau kalimat yang menyinggung atau salah, itu murni dari kebodohan saya. Apabila ada yang benar, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Heri Pras mengucapkan salam.